Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Noviana Satiningsih, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Unit kerja saya di SMP Negeri 3 Patian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Patian, Bapak Hernawo Setio Budiman. Yang saya hormati CGB Ibu Noviana Satiningsih. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMP Negeri 3 Patian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi tentang budaya positif oleh CGP Angkatan 11 Ibu Noviana Satiningsih. Perkenankan, saya selaku yang memandu acara pada pagi hari ini, saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan wakil kepala sekolah, yang keempat penutup, dan yang terakhir doa. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Ibu Muslimatun dipersilakan. Rakyatku semuanya, bangunlah
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan Wakil Kepala Sekolah kepada Bapak Hernowo Setia Budiman. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Noviana Sapiningsih, dalam hal ini selaku calon guru penggerak angkatan ke-11. Yang kami hormati Bapak Ibu rekan-rekan guru yang pada saat ini berada di ruangan ini terkait dengan kegiatan Ibu Noviana, yaitu diseminasi budaya positif. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan rahmat, nikmat, hidayah, berkah. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa kendala atau halangan yang berarti. Salawat serta salam moga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Pertama saya mengucapkan selamat kepada Ibu Noviana Sapiningsih SPD, yang mana sudah diberi kesempatan, diberi amanah oleh negara untuk mengikuti kegiatan terkait dengan calon guru penggerak, yang mana yang bersangkutan ada di angkatan ke-11. Sekali lagi selamat. Kemudian kesempatan ini kami mohon untuk bisa dilaksanakan sebaik-baiknya, dan ketika nanti sudah selesai itu bisa diaplikasikan dalam proses kegiatan belajar mengajar, dan yang tidak kalah penting adalah ditularkan ke teman-teman yang lain. Saya yakin ilmu ini akan bermanfaat sekali ketika kita semua yang ada di S1 Kabupaten ini ikut memiliki, ikut mengaplikasikan, ikut menerapkan. Seperti kita ketahui bahwasanya sekarang kegiatan eranya adalah era merdeka belajar, sehingga anak-anak bagaimana memberikan layanan ke anak-anak supaya anak biar lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian yang berikutnya tentunya dalam perjalanan ini ada hal-hal yang harus dikerjakan juga. Kami berpesan untuk tanggung jawab pokok, yaitu membimbing, mengawal, membina, mendidik anak-anak tetap menjadi hal yang nomor satu, sehingga semua bisa terlayani, anak-anak terlayani. Panjenengan Bu Novi juga bisa mengikuti program yang sedang dilaksanakan dalam guru penggerak di angkatan 11. Saya yakin ini nanti akan berdampak baik kepada Bu Novi selaku pendidik di sini maupun kepada Bapak Ibu guru yang lain terkait dengan ilmu yang akan kita dapatkan dan akan kita terapkan nanti pada proses belajar mengajar di sekolah kita. Saya kira demikian apa yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan calon guru penggerak sampai dengan nanti selesai. Kami mendoakan semoga selalu diberikan kekuatan, terutama kesehatan dalam melaksanakan, dan lulus dengan hasil yang maksimal. Kepada Bapak Ibu yang sekarang hadir, mari nanti kita ikuti proses diseminasi ini dengan baik dan nantinya bisa kita terapkan dalam proses KPU. Kurang lebihnya demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hernowo atas sambutannya. Acara yang selanjutnya adalah berdoa atau doa yang akan dipimpin oleh
Bapak Mujiono. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita sejenak berdoa untuk kelancaran acara pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mujiono. Kita memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Demikian acara pembukaan diseminasi tentang budaya positif oleh CKP Angkatan 11 Ibu Noviana. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan. Saya memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara yang selanjutnya adalah sesi diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Noviana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya Noviana Satiningsih, CKP Angkatan 11 akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Sebelum itu, mari kita lihat video ini dahulu ya Bapak Ibu.
tadi yang berjudul Profil Pelajar Pancasila. Jadi tujuan diseminasi hari ini itu adalah bagaimana kita menuntun anak didik kita untuk menjadi profil pelajar Pancasila melalui budaya positif yang kita lakukan. Gitu Pak Ibu. Saya ingin bertanya coba nih, dari video tadi disebutkan dimensi profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa menyebutkan satu? Pak Indra? Mandiri. Ada mandiri. Bu Iva? Ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kemudian gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, Serta kreatif. dan kreatif. Jadi ini Bapak Ibu, kita menuntun siswa kita untuk memiliki profil pelajar Pancasila tadi dengan 6 dimensi tadi melalui budaya positif yang akan saya jelaskan nanti. Gitu. Ya. Nah, konsep inti budaya positif nanti kita akan membahas 8 hal di sini. Ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga distribusi. Jadi ada 8 poin yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi. Ya, seperti video sudah kita tonton sebelumnya. Nah, kita sering berpikir ya, kita akan mengubah paradigma stimulus respon kita menjadi ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, pas kebutuhan kita sama. Kadang kita berpikir anak itu kebutuhannya sama-sama. Kita harus merubah menjadi kebutuhan itu berbeda-beda tiap masing-masing individu. Jadi kita nanti melayani anak itu berbeda karena kebutuhannya juga berbeda tiap individu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita ubah menjadi setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda. Sudut pandang orang itu berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita aja, tidak bisa menyamakan pandangan kita dengan orang lain. Jadi kita bisa memahami pandangan orang lain juga. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini saya sering melakukan. Anak didik salah, berarti buruk. Itu dulu saya berpikir seperti itu. Jadi kita ubah menjadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Jika anak berbuat salah itu ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, kita ubah menjadi hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita, ya. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Apakah Bapak Ibu guru bisa mengontrol orang lain? Bisa mengontrol siswa kita? Tidak bisa. Ya. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jika kita membujuk murid, ayo masuk, kemudian gagal, apakah kita pernah memaksa? Nanti dihukum loh. Sering, saya juga dulu. Jadi kita ubah, ayo bersama-sama kita ubah menjadi budaya positif dengan kolaborasi dan konsensus. Apa itu kolaborasi? Kerjasama dengan anak, kemudian konsensus itu adalah kesepakatan bersama dengan anak. Jadi kita tidak ada pemaksaan lagi, tapi kita ada kesepakatan dengan anak. Seperti itu. Selanjutnya saya akan jelaskan disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi benar-benar dari diri anak sendiri. Bukan karena diiming-imingi nanti kalau masuknya tidak lambat tak kasih hadiah uang 5 juta gitu. Tapi kita bangkit nih Bapak Ibu. Kalau kasih reward ya, tanpa reward, tanpa ancaman, tanpa hukuman, tapi anak melakukannya dengan dari motivasi dirinya sendiri. Itu namanya disiplin positif. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita apa? Menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga
sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki tadi motivasi intrinsik dari dirinya sendiri dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi benar-benar motivasi dari dalam diri anak sendiri, bukan tadi ya karena dibuat kita, karena hukuman kita, atau karena paksaan kita. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal bisa dilihat di sini, ada banyak contohnya. Ada nilai peduli, rajin, integritas, hormat, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab. Itu kita mencoba untuk mengajak siswa memiliki motivasi intrinsik untuk melakukan nilai-nilai kebajikan tadi dari dirinya sendiri. Nah, tadi di awal kita akan membahas kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Jadi kita membahas kebutuhan dasar manusia itu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Benar ya? Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Kalau Pak Muji berangkat kerja untuk ngajar siswa, tujuan tertentu untuk mendapatkan nah itu tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Setiap individu itu melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ya, karena memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar itu terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam suatu kelompok. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, itu adalah harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, prestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan yang keempat ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir ada kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, ini juga bisa terjadi kepada anak didik kita, peserta didik kita. Kira-kira kalau di kelas ada anak kita yang namanya sukulon gitu, lari-lari di kelas, masuk kebutuhan yang mana? Kesenangan, terus Bapak, karena dia ingin selalu bermain. Nah, nanti kita bagaimana caranya memfasilitasi kebutuhan anak itu, karena dia maunya bermain, kebutuhannya seperti itu. Oke, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi dibagi dua, ada intrinsik dan ekstrinsik. Jadi dari dalam intrinsik, kemudian dari luar ekstrinsik ya. Motivasi ekstrinsik contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya contohnya tadi ya, siswa akan berangkat tepat waktu jika ya dia ingin menghindari hukuman atau dia ingin mendapatkan imbalan. Jadi itu adalah motivasi ekstrinsik, bukan dari dirinya sendiri. Kalau motivasi yang intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka tidak terlambat karena memang ini kewajiban saya untuk berangkat sekolah, memang ini kewajiban saya untuk disiplin. Jadi dalam dirinya sendiri. Ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, dan pernah Bapak Ibu lari 10 kali lapangan, pernah? Itu yang namanya hukuman. Kemudian kalau untuk konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai peraturan, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman karena yang membuat siapa? Kita. Sikap guru selalu memonitor murid karena tadi peraturan yang membuat adalah kita. Jadi contohnya konsekuensi, misalnya nanti tidak berangkat sekolah terlambat dapat poin 10 ya, itu konsekuensi. Peraturannya tetap dari kita. Nah, yang akan kita lakukan di kelas kita itu seharusnya adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri.
Tadi salah satunya dengan keyakinan kesepakatan. Jadi yang disepakati adalah dari dua belah pihak, bukan hanya dari Bapak Ibu guru saja. Nanti kita akan belajar membuat keyakinan kelas seperti apa. Ada 5 posisi kontrol guru. Mari kita berkaca pada diri kita sendiri. Kita bagian mana nih? Apakah kita penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau kita manajer? Ada yang tahu bedanya? Apa nih, guys? Saya jelaskan satu-satu, guys. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut ketika upacara bendera. Posisi guru sebagai penghukum akan mengatakan hormat pada bendera selama 1 jam di lapangan. Itu posisi penghukum. Pembuat rasa bersalah akan mengatakan berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Kamu selalu saja membuat kecewa Bapak Ibu. Ada yang pernah sebagai posisi penghukum dan membuat rasa bersalah? Pernah, saya juga pernah. Makanya kita akan ubah bersama-sama. Okay? Kemudian posisi teman. Coba apakah pernah? Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Ya kalau ketawa pernah, saya juga. Itu namanya posisi teman. Selanjutnya ada posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi ya, jangan diulangi lagi. Jadi kita bertanya konsekuensinya apa? Tapi hanya sebatas itu. Hanya sebatas konsekuensinya apa? Udah, stop. Sampai di situ ya, tidak menyelesaikan masalah, tidak memberikan solusi. Ya, itu namanya pemantau. Nah, seharusnya adalah kita sebagai posisi guru ya, yang ideal itu sebagai posisi manajer. Jadi bukan teman, bukan penghukum, bukan pembatas bersalah, bukan pemantau, tapi sebagai posisi manajer. Kita bisa mengatakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Dan akan berpikir, ya Bu, saya salah, nggak pakai atribut misalnya gitu ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita menggiring anak nih, bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang sudah dia perbuat lagi. Mungkin dia akan berpikir, oh ya nanti tak beli atributku di koperasi. Maaf ya Bu, besok nggak mau lagi. Jadi posisi dia kontrol dulu adalah sebagai seorang manajer. Sekarang saya ingin bertanya di posisi kontrol, apakah aku kira-kira ini teman, manajer, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau yang lainnya? Kalimatnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Ya, kenapa ada kata-kata dia kecewa ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu pembuat rasa bersalah. Kamu nggak pernah benar melakukannya. Pembuku. Tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Konsekuensi, karena kita menyebutkan konsekuensinya apa jika tidak mengerjakan tugas. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, posisi teman. Apa caramu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi Bapak dan Ibu sudah tahu perbedaan posisi kontrol guru sebagai teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer, dan satu lagi tadi penghukum. Sudah tahu bedanya. Nah, saya yakin ice breaking sekedar supaya Pak Ibu tidak terganggu ya. Ice breaking itu memecah es, Bapak. Memecah es. Silakan Bapak dan Ibu pasangan 2 orang. Cantik ya Pak. Semangat sekali. Kamu nggak banget ya? Kalau Pak Ibu
Nah, kita akan menangkap tangan temannya. Oh, mereka. Jika saya menyebutkan warna yang saya sebutkan harus ditangkap. Nyanyi apa nih? Hijau. Contohnya hijau. Nah, saya bilang hijau, jadi Pak Ayah yang menangkap. Yang namanya warnanya saya sebut itu yang ditangkap. Yang ada silinder yang benda-benda pembilan kali ya. Tapi nggak usah sampai sana. Oke, silakan posisi. Berapa senti jalannya? Tapi yang Kayaknya Pak Ida kok pengen Semakin dekat semakin cepat. Oke, Pak posisi. seperti pemburu ya. Warna. bisa mungkin loh. Bisa. Tapi nggak usah doyan ya Pak Mengalir. Saya lagi sayang. Aku yang nggak tahu ya. Siap-siap. Kerugian guys. Yang warna yang saya sebutkan yang ditangkap. Oke. Hijau. Ingat jadi apa itu oke. Ya posisi kembali. Putih. Hitam. Oke, terakhir ya. Oke. Nanti kalau kita Ayo kasih. Hijau. kasih dosa. Kita sebentar lagi berarti ya. Masih main lagi setelah acara besok. Nanti dilanjutin. Sampai Jumatan. Ayo kira-kira tadi permainan tadi melatih kita untuk apa Pak ya? Responsif, refleks, Yes, responsif, Kecepatan. kecepatan, konsentrasi, konsentrasi. kemudian PDKT. Enggak, ini gagal. Kasih bisa ini ya. Ya itu, ini saya terapkan di kelas biasanya. Kalau anak-anak udah pada ngantuk, hihihi, udah gini-gini semua, gitu ya. Bisa dicoba di kelasnya kepada kalian. Kita kembali ke topik selanjutnya, oke? Atau main lagi? Rapat kayak. Atau main lagi? Breaking. Sesuatu rapat. Kalau rapat, breaking. Jangan lupa ya. Besok lagi, nggih? Sabtu SBK. Ya. Penghapus semua lelah. Sama kita kayak anak ya, kalau kita sepanjang gitu kan, Bu Novi ngomong apa? Antuk sekali. Kalau ada speakingnya kan agak mencair ya, namanya juga speaking ya. Mencairkan suasana. Selanjutnya nih agak topik berat nih, kita akan belajar keyakinan kelas. Kita akan belajar membuat keyakinan kelas nih. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan keyakinan kelas Bapak dan Ibu? Tadi saya singgung-singgung di awal ya, karena kalau peraturan itu hanya dari satu arah saja, benar, dari Bapak dan Ibu saja. Kalau keyakinan adalah dari dua arah, siswa dan gurunya. Jadi anak tidak akan dipaksa melakukannya, karena mereka juga terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal. Nah, perlu diingat dibuat dalam pernyataan positif.
Jadi tidak boleh makan, tidak boleh tidur, tapi dibuat dalam kalimat positif. Nanti kita belajar membuat itu ya. Bagaimana mengubah kalimat tidak menjadi kalimat positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Karena tadi keyakinan kelasnya adalah dari anak-anak, biasanya anak-anak akan nanti mau kelas yang gini, mau kondisinya seperti ini, seperti itu ya. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi semua warga kelas ketika kita membuat keyakinan kelas di kelas kita perlu dilibatkan. Oke, kita akan role play. Role play itu bermain peran di Bapak dan Ibu. Nanti kita akan membentuk dua kelompok, 5 orang, satu sebagai gurunya dan 4 sebagai siswanya. Seperti itu. Monggo silakan. Untuk kelompoknya bisa 1, 2, 3, 4 dan 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Seperti itu. Oke. Monggo silakan merapat ke kelompoknya masing-masing. Ya Allah Gusti, terima kasih murid-muridku yang sudah belia. Benar, nanti akan ada hal seperti itu. Seperti anak-anak kita akan buat keyakinan Makin kelas. sudah makin. Oke. Ya. Kemudian setelah pembukaannya, Bapak dan Ibu bisa menjelaskan bahwa kita akan buat keyakinan kelas. Nah, tiap-tiap siswa diminta untuk menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati. Jadi masing-masing siswa nanti membuat 2 keyakinan kelas yang ingin disepakati bersama. Misalnya tidak boleh makan, tidak boleh terlambat, tidak boleh bully. Nah, nanti yang berperan sebagai siswa membuat 2 keyakinan kelas. Kemudian nanti kita akan tempelkan di kertas yang ada di dinding seperti itu. Nanti setelah itu tugasnya Bapak dan Ibu yang sebagai Bapak guru ya, mengubah peran-peran yang sudah dibuat tadi menjadi kalimat yang positif. Nanti kita gabung-gabungkan. Misalnya ada siswa menulis tidak boleh makan, tidak boleh minum, jadi 1. Berarti tertib ketika pembelajaran. Gitu. Tidak ada kata tidaknya, menjadi kalimat yang positif. Tidak boleh membolos atau tidak boleh telat. Mengubah kalimat positifnya menjadi apa? Datang waktu. Seperti itu. Jadi tugasnya Bapak dan Bapak guru tadi nanti yang sebagai Bapak guru adalah menuntun siswanya untuk berkeyakinan kelas, mengubahnya menjadi kalimat positif, tadi ya digabung-gabungkan bagian-bagiannya yang sama jadi 1 kategori, kemudian kita susun jadi keyakinan kelas. Nanti kita tanda tangani sama semua siswanya seperti itu. Kita akan jadi keyakinan kelas. Monggo.
bermain role play. Kalau guru nggak role play, malah sih guru gitu. Nggak role play. Jadi siswa ya, jadi siswa. Kesan-kesannya seperti apa? Asik dong. Senang Bu karena pendapatnya didengarkan. Itu mungkin dari sisi siswa ya. Oke, berarti siswa itu ketika diajak membuat keyakinan kepada sama juga akan merasa seperti itu, merasa didengarkan. Oh, aku tuh dianggap. Oh, ternyata pendapat saya itu dihargai ya, dipakai ya, seperti itu. Ya. Ini beberapa sudah saya terapkan di kelas, beberapa kelas, tapi ya, kemarin seperti ini juga caranya. Jadi setelah ini semoga Bapak dan Ibu bisa punya bayangan bagaimana membuat keyakinan kelas di kelasnya Bapak dan Ibu masing-masing. Seperti itu. Kita ke bagian yang terakhir Bapak dan Ibu. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahap segitiga restitusi ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Kita ubah mindset kita menjadi membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi jika anak berbuat salah itu berarti bagian dari proses pembelajaran. Kita bisa menanyakan kepada anak atau berbicara kepada anak, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Bisa juga mengatakan ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak merasa seperti itu. Itu bagian dari menstabilkan identitas. Tapi jadi di bagian ini kita tidak menjudge anak, kamu tuh lo salah. Bukan seperti itu. Ya, tapi kita bisa mengatakan berbuat salah itu wajar. Itu di menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Anak itu melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Kemarin ada anak yang tidak masuk kelas saya, katanya ke kantin. Saya tanya, kenapa ke kantin? Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Saya lapar dulu. Belum sarapan. Kenapa belum sarapan? Tadi tergesa-gesa. Itu berarti anak harus memiliki suatu tujuan. Tujuannya adalah untuk makan sarapan dulu. Ya, itu kita bisa tanya dengan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau apa tuh bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya ini, kenapa kamu tadi marah sama teman kamu sampai gebrak meja misalnya. Kita bisa mengatakan, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu di bagian validasi tindakan yang salah. Yang tadi adalah menanyakan keyakinan. Pada dasarnya kita harus termotivasi secara intrinsik. Kembali lagi motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri. Kita bisa mengatakan apa keyakinan kelas kita. Mengingatkan lagi keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati kemarin apa. Misalnya tadi dia tidak datang terlambat dia karena jajan dulu. Padahal ada kata datang tepat waktu. Kita sudah sepakati bersama kan kemarin. Kesepakatan kita seperti ini ya. Kita bisa tanya itu. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Bisa tanya juga seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, atau kamu ingin jadi seperti apa. Itu di bagian menanyakan keyakinan. Tergantung konteks kasusnya seperti apa. Di sini saya ada 2 kasus yang kemarin sudah saya terapkan segitiga restitusi. Bisa dilihat contoh videonya. Mungkin nanti ketika Bapak dan Ibu menemui kasus yang sama atau kasus yang lain, bisa melakukan segitiga restitusi ini. Seperti itu. Kasus yang pertama, Nota bolos sekolah, dia bolos pergi ke alun-alun kecamatan. Kira-kira alasan kenapa akan bolos itu tidak alasannya.
Ini adalah contoh restitusi kepada kasus yang pertama tadi, Okta. Selanjutnya ada kasus yang kedua, Alif Rama terlambat masuk ke kelas bahasa Inggris saya di jam pertama. Dia pergi ke kantin meskipun sudah mendengar bel masuk. Oke, selamat pagi Lin. Selamat pagi. Lin, gimana pagi hari ini? Baik. Nah, tapi makanya dia nih kemana? Jamnya belum yang pertama, ada biasanya di sini tidak masuk kelas ya. Ini pergi kemana? Nanti untuk apa lagi? Makan, jadi ini tidak di kantin ya? Berarti dengan itu sama dong? Tindakan itu sama ya, manusia itu memang pasti ada salahnya ya. Kalau itu adalah hal yang manusiawi, benar nggak? Benar. Nah sekarang berarti mana lagi? Pasti ini punya alasan nggak? Kenapa ini kapan harus sedih? Saya berusaha kalau Benar sih. Nah, oke sekarang ibu mengerti ya. Makan itu adalah kebutuhan manusia. Kalau lapar pasti lemes dan tidak bisa beraktivitas. Coba sekarang apakah tindakan ini yang tidak masuk kelas dan bersama itu sesuai dengan kajian fasilitas? Sudah sesuai dengan tindakan. Kalau kajian pasal mereka melakukan sudah pengulangan disiplin. Menurut kamu disiplin waktu itu penting ya? Ini ya menurut kamu ya. Oke, kalau menurut kamu nanti mulai sekarang ini mau nggak diubah menjadi lebih disiplin? Bisa ya? Nanti ya. Oke. Kira-kira hal apa yang akan dilakukan supaya bisa lebih disiplin lagi? Benar sekali nih. Jadi ini mau tidur lebih awal, mau lebih awal, caranya bisa dilihat ya. Iya. Terus ada lagi yang ingin disampaikan? Oke, ini nih dimaafkan. Terima kasih karena sudah mau berbagi diri lagi. Sekarang lebih disiplin, terus disiplin dan semangat sekolah ya nih. Terima kasih. Sekarang nih bisa istirahatnya. Terima kasih. Jadi itu tadi adalah contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan dalam dua kasus yang berbeda Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah akhir dari diseminasi budaya positif. Tadi kita sudah belajar bagaimana keyakinan kelas, bagaimana segitiga restitusi, kebutuhan manusia itu apa saja, ya, dan lain-lain. Semoga diseminasi ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian di kelas masing-masing di kedepannya, untuk kedepannya seperti itu. Terima kasih. Sekian diseminasi budaya positif dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita membawa buku paket, terus kesepakatannya lari keliling lapangan itu boleh apa enggak? Jadi tadi yang buat siswa yang buat. Tadi kita kan menunggu siswa untuk bikin kesepakatan yang positif. Iya. Saya dapat dari Anda. Kalau membuat keyakinan kelas itu kan tadi
Tapi siswa akan bertanggung jawab karena itu adalah keyakinan yang mereka sepakati bersama. Jadi tidak ada denda 5 kali sekolah bersihin kamar mandi itu enggak ada. Tapi kalau itu dilakukan itu anak tetap pada buku paket ke bawah. Itu tetap ada yang seperti itu. Terus bagaimana? Ya pokoknya awake dhewe diuji kesabarannya. Apakah terus itu ya seperti itu? Terus nanti kalau tidak diberi konsekuensi itu kan menyepelekan gitu ya. Memakai teman di saya juga. Berarti kita beri hukuman dulu, terus konsekuensi, baru nanti yang terakhir keyakinan. Keyakinan. Mulai 3 proses mungkin. Aku menambahkan Oh. Bagaimana saya dapat begitu? Yo enggak kan. Jadi kalau kita memberikan konsekuensi istilahnya, itu ya harus disesuaikan. Ketika anak-anak datangnya terlambat 5 menit, ya nanti dia pulangnya terlambat 5 menit sesuai itu. Tidak terlambat konsekuensinya lari itu tidak boleh. Jadi nek dia terlambat misalnya 1 jam, ya nanti pas pelajaran saya di akhir kamu pulangnya 1 jam terlambat dari teman-teman. Nanti pulangnya jam sesuai. Bentuk konsekuensinya udah. Ya, yang seperti itu bukan yang saya dapat seperti itu. Karena tidak bisa mewakili jam yang lain. Jadi kita yang ngopeninya di belakang yang saya dapat setelah selesai. Berarti konsekuensi misalnya anak tidak membawa buku, tugasnya berarti menata buku. Apa membaca buku? Solusinya. Nah, kan anak tidak membawa buku. Nah, keyakinan kita agar nanti supaya tidak muncul negatif ya lari kan berarti itu hukuman. Nah, muncul keyakinan deh. Tanggung jawabnya dia kalau dia mata buku, berarti mungkin dia tidak melakukannya lagi. Iya. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas 9B ya. Oke. Nah, nanti kalian tuliskan keyakinan-keyakinan apa yang akan kalian terapkan di dalam kelas, dituliskan di post-it ini. Ya, nanti kalian membuat masing-masing satu peraturan kelas saja yang akan kalian terapkan di dalam kelas. Paham ya? Sekian aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.